Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sistem pakar yang berjudul Implementasi Logika Predikat Prolog dalam mengidentifikasi penyakit infeksi atau autoinflamasi. Perkenalkan, nama saya Delviraida Altaviani dengan nomor NBI 1462400072 dan rekan saya Waalaikumsalam dengan NBI 14624000104. Perkenalkan, nama saya Dananjaya dengan NBI 146240000 dan penyakit seperti malaria dan dengue seringkali memiliki gejala awal yang mirip sehingga sulit didiagnosis dengan cepat di lapangan. Solusinya, laporan kami mengeksplorasi penggunaan teknologi modern dan sistem permodelan klinis untuk membedakan berbagai jenis infeksi, mulai dari parasit, virus, hingga kondisi genetik. Sistem ini mampu mengidentifikasi 10 jenis kategori penyakit termasuk EBV, malaria, dengue, hingga penyakit genetik seperti FMF. Dilanjutkan oleh teman saya. di sini saya akan memperkenalkan ini masalah yang diangkat tujuan salah astu. Oke. Jadi saya akan menjelaskan cara kerja sistem atau struktur logika and or graph dan basis pengetahuan. Di sini struktur logika ini kami bangun menggunakan presentasi logik dalam bentuk and on graph. Di sini diagnosa penyakit berada di level tinggi yang didukung oleh premis berupa gejala klinis dan data laboratorium di level bawahnya. Lalu di sini kami menyusun 10 aturan utama rules sebagai contoh. Lalu saya akan mencontohkannya di diagnosis 3 ini. Jika pasien mengalami demam tinggi, lalu disertai menggigil dan ada rasa pahit di mulut, maka sistem akan mengidentifikasi sebagai malaria dengan CF 0,75. Lalu diagnosis meningitis jika ada gejala leher kaku, sakit kepala hebat, dan sensitif cahaya, maka diagnosa meningitis dengan CF 0,88. Pembeda utama ini, keunggulan sistem ini adalah kemampuannya menggabungkan gejala fisik dengan validasi teknis laboratorium seperti penggunaan MNIS untuk EBV atau mutasi gen MEV untuk penyakit MF. Lalu akan dilanjutkan teman saya. Sistem ini diimplementasikan menggunakan bahasa Prolog dengan metode inference engine berbasis backward chaining atau runut balik. Kami menggunakan deductive dynamic agar gejala dapat diinput secara interaktif oleh pengguna. Untuk menangani ketidakpastian, kami menggunakan perhitungan certainty factor. Ini ada contoh kasusnya. Asumsikan tingkat keyakinan URCF untuk masing-masing gejala yang dimasukkan pengguna. Jika nilainya 1.0 itu berarti pasti. Jika di bawahnya itu hampir pasti 0,9. Jika keyakinan pengguna tinggi, sistem bisa menghasilkan tingkat kepastian hingga 81%. Kami telah memasukkan pengujian pada 10 kasus medis berbeda, dan sistem berhasil memberikan konklusi yang akurat sesuai dengan parameter gejala yang dimasukkan.
Jadi contohnya di sini jika sakit kepala akut, demam, dan uji labnya MNGS EBV, maka hasil konklusinya EBV encephalitis dengan CF-nya certain factor 0,95. Jika demam tinggi, menggigil, dan ada rasa pahit di mulut, hasil atau konklusinya adalah malaria dengan CF-nya 0,85. Dari 10 kasus ini, kita akan menerangkan sekitar 7 di Swiss Prolog. Baik, di sini saya sedikit jelaskan programnya. Di sini terdapat dynamic yang secara default prolog ini bersifat statis atau data bisa diubah saat program sedang berjalan. Nah, perintah dynamic ini sangat penting karena memungkinkan program untuk menambah fakta baru atau menghapus data lama di tengah sesi diagnosa menggunakan perintah assert atau retract. Lalu di sini ada diagnosa yang berisi kumpulan rule atau aturan. Contoh pada diagnosa meningitis, sistem hanya akan memberikan hasil meningitis. Dan hanya jika ditemukan fakta bahwa pasien mengalami leher kaku, sakit kepala hebat, dan sensitif terhadap cahaya. Pada bagian interference, di sini ada retractol bertugas menghapus data pasien sebelumnya agar diagnosa baru tidak bercampur dengan diagnosa yang lama. Lalu ada input write menampilkan teks ke layar dan read mengambil input dari keyboard. Contohnya seperti ini. Dia akan menampilkan teks ke layar dan mengambil input dari keyboard yang akan kita ketikkan nanti atau yang akan dimasukkan oleh user. Nah, selebihnya akan dicoba oleh teman-teman saya. Baik, saya akan mencoba untuk mengidentifikasi program ini. Yang pertama, akan mengidentifikasi. Salah satu saya akan mencoba diagnosa encephalitis bila gejala sakit kepala akut sertai demam, dengan uji lab IS EBV, maka hasil dari diagnosa Anda teridentifikasi terkena EBV encephalitis. Saya akan mencoba mengidentifikasi kedua, yaitu diagnosa MF. Untuk gejalanya yakni demam berulang, lalu disertai nyeri perut, lalu durasi 2-3 hari. Dengan uji lab
observasi MIFV. Lalu hasil diagnosa akan teridentifikasi dengan warna MS. Lalu akan dilanjutkan teman saya. Lalu saya akan untuk mengidentifikasi penyakit malaria dan Deng. Untuk yang penyakit malaria, kita mulai dengan gejalanya yaitu demam tinggi, lalu ada gejala menggigil, dan rasa pahit. Untuk penyakit malaria, di sini tidak ada hasil lab, jadi saya langsung kosongi saja. Maka hasil diagnosanya adalah Anda teridentifikasi terkena malaria. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk penyakit Deng, untuk gejala 1 dan gejala 2-nya, yaitu demam mendadak, lalu ada nyeri sendi, dan ada bintik merah. Untuk hasil labnya, di sini juga tidak ada, jadi saya langsung saja. Maka hasil diagnosanya adalah Anda teridentifikasi terkena Deng. Lalu dilanjut oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan 3 penyakit. Yang pertama ada tuberkulosis, yaitu disertai dengan gejala batuk lama, keringat malam, dan berat badan yang turun. Kita coba send. Karena tuberkulosis tidak disertai dengan hasil lab, maka kita kosongkan. Nah, akan muncul hasil diagnosa Anda teridentifikasi terkena tuberkulosis. Kita coba lagi. Kita diagnosa dengan gejala pembengkakan kelenjar disertai kelelahan dan ruam. HIV juga tidak ada untuk uji labnya, maka kita kosongkan, langsung kita send. Maka hasil diagnosa langsung muncul HIV akut. Lanjut. Setelah itu kita coba tipoid dengan gejala demam bertahap, sakit tenggorokan, sakit perut, dan diare atau sembelit.
maka keluar hasilnya terkena tipoid. Kesimpulannya, dalam sistem PAKAR ini membuktikan bahwa logika predikat dapat membantu tenaga medis dalam melakukan diferensiasi diagnosis penyakit demam secara cepat dan tepat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.